Perkenalkan, nama saya Ali Fidanta Praenangin, 1903060002 Peternakan B. Di sini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi kuis lisan dari manajemen ternak unggas. Nah, soal pertama, jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia. Pada tahun 1953 sampai 1960 itu masa di mana perintisan masuknya ayam broiler ke Indonesia. Pada tahun 1960 sampai 1983 itu masa di mana masa jayanya masuknya ayam broiler ke Indonesia, namun di sini dalam bentuk final stock. Nah, di mana final stock ini yang dapat dipelihara dalam satu periode karena tidak ada menghasilkan anakan atau dikembangbiakkan. Nah, pada tahun 1984 pemerintah mengeluarkan peraturan di mana peraturan dari impor ayam broiler itu harus berbasis atau dalam bentuk grain parent stock ataupun parent stock, karena di sini ditujukan untuk menghasilkan final stock itu berada di Indonesia itu sendiri begitu. Nah, soal kedua, jelaskan jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan mengambil contoh itu ayam broiler itu berstrain Ross, di mana pengembangbiakan atau pengembangbiakan ayam strain Ross ini untuk meningkatkan atau mengefisiensikan FCR dari ayam broiler. Adapun rataan dari FCR ayam broiler berstrain Ross ini adalah 1,5, yang artinya itu untuk menghasilkan 1 kilogram daging ayam broiler tersebut, maka dibutuhkan pakan itu 1,5 kilogram pakan begitu. Nah, adapun keuntungan dari ayam broiler berstrain Ross ini itu adalah masa atau dipeliharanya dalam waktu yang relatif singkat dan dapat juga dipotong atau dipanen dalam umur yang masih muda. Dan soal selanjutnya adalah jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa ternak unggas pedaging. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Performa ayam broiler dengan pemberian serbuk pinang sebagai feed aditif. Nah, di sini pinang itu diambil dan dikeringkan, dan setelah kering maka pinang itu digiling sampai dengan halus dalam bentuk serbuk. Nah, adapun pemberian serbuk pinang ini kepada ayam broiler, di sini broilernya harus berumur 2 minggu. Nah, di sini adapun jangka pemberiannya itu dalam waktu 5 minggu. Nah, adapun metode pemberiannya itu dicampur dengan air minum dari minuman atau tempat minum ayam broiler tersebut. Nah, adapun kesimpulannya adalah adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah pemberian dari serbuk pinang atau pencampurannya dalam air minum itu tidak menurunkan kualitas pakan ataupun tidak menurunkan gizi bahan pakan yang kita berikan begitu. Nah, di sini juga hasilnya adalah pemberiannya dalam 3% itu tidak memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap performa ayam broiler tersebut begitu. Yang ke soal selanjutnya adalah jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa ayam. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Temperatur Lingkungan Terhadap Ayam Broiler yang ditulis atau dibuat oleh May Sultivianingsih. Nah, adapun kesimpulannya, isi dari jurnal tersebut adalah memiliki kesimpulan bahwa temperatur atau suhu lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ayam broiler. Misalnya itu adalah dalam kondisi yang sangat panas atau ayam itu terkena heat stress, maka di sini ayam akan melakukan panting ataupun minum yang sangat banyak untuk menstabilkan suhu tubuh terhadap suhu lingkungan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, jika pada suatu kondisi itu ayam itu
ayam itu mengalami stres, cool stress atau stres dingin, maka di sini ayam akan makan banyak untuk mengimbangi atau menstabilkan suhu tubuh dan juga suhu lingkungan begitu. Dan soal selanjutnya adalah jelaskan manajemen ternak pada periode finisher. Nah, pada periode finisher ini itu manajemen yang dilakukan oleh peternak itu yang pertama adalah pemberian pakan itu hanya 2 kali sehari. Nah, setelah itu adapun terpal ataupun dinding-dinding yang dilakukan pada kandang tersebut bisa dilepas seutuhnya, tapi dalam kondisi lingkungan yang tertentu begitu. Maksudnya dalam kondisi tertentu adalah pada saat kondisinya hujan. Nah, di sini kita disarankan tidak melepas terpal ataupun dinding yang ada pada kandang dari ayam broiler itu begitu. Nah, begitu juga sebaliknya, jika pada saat kondisinya sangat panas atau terik begitu, maka kita dapat melepas seutuhnya terpal ataupun dinding yang ada pada kandang broiler tersebut begitu. Nah, selanjutnya adalah yang dilakukan peternak itu biasanya peternak itu mencampurkan suatu zat yang dapat yang membuat itu atau zat itu adalah anti stres. Nah, di mana karena pada periode finisher ini kondisi suatu kandang itu sangat misalnya itu dari kondisinya dari awal itu kepadatannya akan semakin tinggi begitu, maka ayam pada kondisi sangat padat itu bisa terkena stres. Maka di situ peternak itu disarankan memberikan anti stres pada yang dicampurkan pada air minum begitu. Nah, dan selanjutnya itu atau yang terakhir itu adalah peternak biasanya juga melakukan penimbangan setiap akhir minggunya begitu. Nah, soal selanjutnya adalah apa tadi? Nah, jelaskan apa saja yang dipersiapkan pada saat periode brooder. Nah, kita mulai dari pengertian brooder itu sendiri. Itu adalah tempat di mana yang memiliki ukuran itu kecil, yang relatif kecil itu berkisar 1 sampai 3 meter persegi. Nah, di sini biasanya brooder ini dalam bentuk lingkaran ataupun persegi begitu. Nah, adapun fungsi dari brooder ini adalah untuk menghasilkan atau menghangatkan DOC yang baru menetas. Nah, jadi alat yang dipersiapkan dalam brooder ini adalah yang dapat memancarkan ataupun mengeluarkan panas yang diletakkan pada tengah brooder tersebut begitu. Nah, yang selanjutnya adalah dindingnya. Dinding brooder juga dipersiapkan untuk membatasi dari brooder yang satu dengan brooder yang lainnya begitu. Nah, adapun yang dipersiapkan setelah dinding itu waterer, yaitu adalah tempat minum untuk ayam atau DOC yang ada dalam brooder tersebut. Selanjutnya adalah yang dipersiapkan itu adalah tempat makan ayam dari tempat makan ayam dari DOC tersebut begitu. Tempat ayam ini disesuaikan dengan ukuran atau ukuran dari DOC broiler itu begitu. Nah, dan yang terakhir itu ada yang dipersiapkan dalam proses brooder ini adalah kelambu. Nah, kelambu ini berfungsi untuk meminimalis dari angin langsung ke broiler itu, ke DOC broiler itu begitu, untuk menghindari terjadinya kematian. Nah, adapun soal selanjutnya adalah jelaskan perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka. Nah, di sini kandang tertutup itu sangat terkontrol, sedangkan kandang terbuka itu tidak. Nah, contohnya
itu suhu lingkungan, suhu kandang. Suhu kandang ataupun temperatur kandang itu sangat berbeda. Di mana pada kandang terbuka itu suhu kandang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya dalam kondisi penghujan. Nah, itu mengakibatkan kandang itu pasti bertemperatur sangat rendah begitu. Nah, sedangkan pada kandang tertutup itu kondisi lingkungan itu sangat terkontrol karena di sini tidak karena kandang itu pada tertutup itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, yang kedua, kelembapan. Kelembapan juga sangat berbeda karena pada kondisi kandang terbuka itu kelembapannya pun sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan kelembapan yang ada pada kandang tertutup itu sangat terkontrol begitu. Nah, selanjutnya adalah kapasitas. Kapasitas pada kandang terbuka itu hanya berkisaran 6-7 ayam atau 6-7 ekor. Sedangkan kapasitas pada kandang tertutup itu 6 sampai pada kandang terbuka itu kapasitasnya adalah 6-7 ekor per meter perseginya. Sedangkan pada kandang tertutup itu lebih banyak, di mana itu kandangnya di mana itu kapasitasnya berkisaran sampai 25-30 ekor. Nah, ini adalah sekian dari penjawaban kuis lisan saya. Terima kasih.